Persiapan materi dan bahan penyuluhan. Misian Kuesioner Pretest. Kurang dapat ini menyebabkan anak menjadi stunting. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu nih sama ibu-ibu. Nah, perkenalkan, saya Nina Sana dari Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara bersama teman-teman saya, yaitu kami di sini melakukan KKNT, yaitu untuk melakukan sebuah program penyuluhan gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, mohon waktunya 15 menit aja ya ibu-ibu untuk kita melakukan penyuluhannya. Nah, penyuluhan gizi saya ini adalah penyuluhan tentang gizi seimbang pada ibu hamil untuk mencegah stunting. Sebelumnya ibu-ibu tahu nggak apa itu stunting? Enggak ya ibu? Nah, stunting itu adalah kurangnya tinggi badan pada anak dibandingkan dengan anak-anak usianya karena kurangnya asupan nutrisi dari dalam kandungannya ataupun dari masa anak. Nah, untuk itu kita harus perlu dalam masa kehamilan hidup sekarang kan, kita harus perlu menjaga gizi seimbang pada ibu hamil. Apa sih gizi seimbang itu? Nah, gizi pada ibu hamil itu. Nah, mulai dari trimester 1 sampai trimester 3. Nah, untuk
agar gizinya itu terpenuhi dan cukup. Nah, kemudian apa saja sih gizi seimbang untuk ibu hamil itu? Nah, salah satunya itu nutrisi. Nah, apa sih nutrisi itu? Nah, manfaat dari nutrisi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janin, kemudian mencapai status gizi normal, kemudian untuk membentuk jaringan untuk tumbuh kembang ibu dan kesehatan ibu dan janin, kemudian untuk mengatasi masalah kehamilan, kemudian juga untuk manfaat dari nutrisi ini adalah untuk memberikan energi ibu untuk menyusui setelah melahirkan ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu nutrisi yang terkandung karbohidrat. Ibu tahu nggak apa saja karbohidrat itu? Ya, itu ubi, jagung, beras, kemudian ya umbi-umbian. Terus protein tahu nggak ibu apa saja? Daging. Ya, daging, susu, telur, ayam. Nah, tentunya itu zat pengatur. Zat pengatur itu ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, zat gizi yang diperlukan ibu pada trimester 1 itu yang pertama itu asam folat ibu-ibu yang akan kami berikan nanti ya ibu-ibu semuanya. Nah, fungsi dari asam folat ini adalah untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak pada janin nanti oleh saluran itu. Nah, kemudian bahan makanan yang terkandung dari asam folat ini merupakan sayuran yang berdaun hijau seperti kemudian kacang-kacangan itu bisa ditambahkan ke dalam asam folat. Kemudian asam lemak tak jenuh. Nah, fungsi asam lemak tak jenuh ini adalah untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Kemudian adapun bahan makanan dari asam lemak tak jenuh ini seperti kemudian ikan tongkol seperti itu ya ibu. Kemudian ada vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini berfungsi untuk perkembangan sel janin. Bahan makanannya yaitu hasil ternak dan produk olahan seperti olahan kacang, kedelai, tempe, tahu, kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini mampu untuk menyerap mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi apa yang masuk ke dalam vitamin D? Kan ya? Nah, itu sama susu juga masuk vitamin D. Nah, kemudian untuk trimester 2 yaitu vitamin A. Vitamin A ini berfungsi untuk proses metabolisme dan pembentukan tulang atau sistem saraf. Nah, makanannya itu seperti tempe, sayur yang berdaun hijau. Kemudian kalsium untuk berfungsi untuk membentukkan tulang dan gigi di janin ibu seperti yogurt, ayam, jeruk, dan roti gandum. Nah, kemudian ada zat besi. Besinya apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu adalah untuk membantu sel darah merah, kemudian untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Bahan yang terkandung ke dalam zat besi ini termasuklah kacang-kacangan, sayur-sayuran, daging sapi, dan ikan. Nah, baik untuk trimester 3, ibu memerlukan seperti vitamin B6 fungsi untuk membantu proses sistem saraf. Termasuklah itu tadi kacang-kacangan juga, kemudian hati, gandum, dan serat. Ibu perlu memerlukan pada trimester 3 yaitu serat yang berfungsi untuk memperlancar buang air besar. Serat ini termasuk juga ke dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan vitamin C. Nah, fungsinya itu adalah untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Termasuk kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, tomat itu masuklah ke dalam vitamin C. Nah, kemudian ginseng. Nah, seperti yang terkandung dalam zat ini adalah kacang-kacangan, nasi sapi, telur, dan daging sapi. Nah, itu tadi kan. Nah, ada pun bahan-bahan makanan yang harus dihindari ibu selama masa kehamilan. Ibu tahu nggak apa saja bahan makanan yang harus dihindari? Ya nggak tahu. Saya jelaskan ya ibu. Nah, di sini ibu harus menghindari makanan yang mentah atau daging yang mentah.
tadi itu kan ada kandungan kalori, itu tidak boleh, itu berkonsumsi. Baik, kemudian jangan terlalu banyak konsumsi makanan seperti Coca-Cola, bagus. Kemudian dibatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti roti yang diolah gitu. Seperti sandwich itu kurang bagus. Kemudian kurangi makanan yang mengandung gas. Tahu nggak apa makanan yang mengandung gas? Ya soda, terus durian, itu juga mengandung gas. Durian nggak boleh, durian tahu. Iya. Nah selanjutnya 4 pilar gizi seimbang pada ibu hamil. Nah 4 pilarnya itu adalah harus mengkonsumsi aneka ragam pangan seperti tadilah sayur-sayuran, buah-buahan, daging, tempe. Kemudian juga membatasi perilaku hidup. Kalau kita fisik seperti olahraga sama masa kehamilan. Kemudian hari memantau tuh berat badannya yang Nah baik, selanjutnya itu ada ibu bisa dilihat di leafletnya. Di situ ada saya jelaskan makanan porsi makan dan minum untuk ibu hamil sehat untuk sehari-hari. Itu ada sarapan ya kan? Sarapannya ada nasi 2 centong, kemudian kandung, nangkor 1 potong, kemudian supaya satu ringannya bisa dikonsumsi seperti roti atau pisang. Kemudian untuk makan siang juga nasi 2 centong, tempe 1 potong, sayur asin 1 mangkok, kemudian semangka 1 piring. Untuk selingannya ibu bisa konsumsi bubur kacang hijau 1 mangkok, kemudian pisau ayam 2 buah. Kemudian untuk makan malam ibu bisa lihat di situ nasi 2 centong, dada ayam, kemudian dada ayam pancem 1 potong, kemudian kentang, jamur 2 centong, telur iris 1. Kemudian untuk selingannya ibu bisa konsumsi 1 gelas susu sama biskuit. Bagaimana ibu-ibu? Sudah paham nggak tentang gizi seimbang pada ibu hamil yang harus dibeli? Enggak ya? Nah nanti kan ibu sudah ikutkan puasanya. Nanti kita akan masukkan ibu ke dalam berpuasa. Terus nanti kami akan cek materi-materi selanjutnya. Nanti ibu bisa bertanya di situ. Apa aja materi kami? Kita akan kami jawab. Baik ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Maaf apabila ada kesalahan. Selamat kehamilan, mohon menjaga kehamilan. Ibu, terima kasih ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemberian biskuit pada ibu hamil. Pemberian materi berupa PPT di grup WhatsApp. Pemberian materi berupa leaflet di grup WhatsApp. Pemberian video edukasi di grup WhatsApp. Pengisian kuesioner post-test. Sekian dan terima kasih.